Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururia Maulida. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi ke PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan di IPA Suraka 3 Windu Haji yang beranggotakan Syapa Widi Syahaya, Salsa Siti Nur Ayunda, Wulan Puspitasari, Yustika Amalia, dan Yusuf Mahendra. Untuk deskripsinya itu sendiri, IPA Suraka 3 Windu Haji mulai beroperasi pada tahun 2016. IPA ini memiliki kapasitas 50 liter, tetapi yang diolah hanya 30 liter. Sumber air baku yang digunakan berasal dari sungai dan pendistribusiannya ke wilayah Garawangi dan Luragung, dengan cakupan pelayanan kurang lebih 65%. Untuk kualitas dan karakteristik air baku yang digunakan, jenis air baku yang digunakan termasuk air permukaan karena bersumber dari sungai. Kualitas dan karakteristik air bersih hasil pengolahannya, setelah air itu masuk ke proses koagulasi sampai reservoir, air baku yang tadinya keruh sudah berubah menjadi jernih. Untuk metode pengolahannya, ada 6. Yang pertama proses koagulasi, yang kedua flokulasi, yang ketiga sedimentasi, yang keempat filtrasi, yang kelima reservoir, dan yang keenam pendistribusian. Tahapan pengolahan air. Air baku yang berasal dari sungai masuk ke pompa WTP bak penampungan air dan dilakukannya pemeriksaan lab untuk memeriksa suhu dan kekeruhan, lalu ditambahkan bahan kimia PAC untuk menentukan dosis untuk proses koagulasi. Selanjutnya proses koagulasi. Setelah melewati pemeriksaan lab dan diketahui jumlah dosis PAC yang diperlukan, air akan masuk ke pompa WTP. Kemudian, air baku ditambahkan bahan kimia PAC yang berfungsi untuk menjernihkan air, dan proses ini disebut proses koagulasi. Selanjutnya, proses flokulasi. Air dari hasil koagulasi masuk ke dalam proses flokulasi, di mana siklus di dalamnya terjadi proses pengadukan lambat dan cepat. Proses ini bertujuan untuk membentukkan flok-flok agar mengendap dan tidak terbawa ke proses selanjutnya. Selanjutnya proses sedimentasi. Proses ini bertujuan agar flok-flok yang masih terbawa pada tahap flokulasi akan mengendap di bawah, sementara air bersih akan naik ke permukaan. Tetapi pada tahap ini dipengaruhi oleh suhu air, suhu ruangan, dan pH. Kemudian cuaca panas juga yang akan mempengaruhi karena flok-flok akan mengapung dan akan bercampur dengan air bersih. Selanjutnya proses filtrasi. Proses ini bertujuan untuk menyaring flok-flok yang terbawa bersama air bersih. Di dalam proses ini terdiri dari kerikil dan pasir bangka, dan untuk mengindikasi kotoran tersebut sudah menempel yang akan berpengaruh pada proses penyerapan, bisa dilihat dari tekanannya dan akan langsung masuk ke proses backwash atau pencucian ulang agar penyaringannya maksimal. Selanjutnya reservoir. Reservoir merupakan bak pengumpul air bersih. Reservoir ini memiliki kapasitas kurang lebih 12.000 meter kubik dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Ruangan di dalamnya berbentuk labirin dengan alasan supaya pendistribusiannya seimbang, karena ketika level air tinggi maka tekanan air juga akan tinggi, begitupun sebaliknya. Untuk disinfektannya menggunakan bahan kimia kaporit. Selanjutnya proses distribusi. Air bersih akan didistribusikan melalui perpipaan. Dan pipa-pipa itu terdapat alat water meter yang berfungsi untuk mengukur volume air, sehingga setiap hari dan bulannya pengelola bisa mengetahui debit air yang keluar dari IPA. Untuk diagram alur proses pengolahan airnya, air baku, WTV, pemeriksaan lab, proses koagulasi, proses flokulasi, proses sedimentasi, proses filtrasi, reservoir, dan proses distribusi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.